Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Yes, luar biasa karena kita punya Yesus Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari saya undang bangkit berdiri bersama. Kita akan segera mulai ibadah kita. Jangan lupa untuk tetap dan selalu berbuat baik. Dimulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, membawa pujian kami yang terbaik, ucapan syukur kami yang terbaik, kami rindu berikan kepadamu. Ini kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Pagi ini melawat setiap kami, tidak ada yang terluput. Sebab kami rindu menikmati hadirat-Mu yang kudus. Dan kami percaya Engkau Allah kami Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau Allah kami Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Dan kami percaya sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Sebab Engkau sumber mujizat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon perkenan-Mu atas ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami serahkan di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang dahsyat perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah Roh Allah yang kudus itu tetap dan selalu bekerja dalam setiap hidup kita. Dia dahsyat, Dia ajaib. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Yes, pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Dengan sungguh katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Yes Lord, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, yes, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Yes Lord, Kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Sungguh kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Dia satu-satunya penolong, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Yes.
lagi dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Urapan-Mu Tuhan benar Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Katakan lebih sungguh. Kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan. Bekerja terus ya Roh Kudus. Oh haleluya. Terus bertahta dalam setiap hati kami. Sebab urapan-Mu, lawatan-Mu, oh haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Yes. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, yes. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih. Oh haleluya. Lawatanmu, hanya Engkau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sembah. Oh ya Adonai, Sang Elohim. Kiara Bapa kasih kiara bayarambo. Haleluya. Haleluya. Oh, ini semua bagian-Mu ya Allah Roh Kudus. Engkau yang dahsyat dan perkasa. Engkau yang diam di dalam setiap hati kami. Mari bekerja lebih lagi, lebih dahsyat. Ya Adonai. Haleluya. Haleluya. Kiara Bapa kasih kiara bayara masanda. Haleluya.
setiap pribadi lepas pribadi berurusan dengan Allah sendiri. Jangan tengok kanan kirimu, mari berkata-kata, sembah Dia, senangkan Dia, bermazmur baginya. Apa yang bisa kita balas? Kebaikannya, kemurahannya, kasihnya Dia nyatakan dalam setiap hidup kami. Apa yang bisa kita balas selain mengucap syukur? Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Engkau terlalu sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, ya Adonai. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kiara patasi, kiara barara, yang bisa bahasa roh berbahasa roh, yang tidak bisa berbahasa ya roh, yang belum bisa katakan haleluya. Hosana, haleluya. Glory, 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 Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Siapa kami Tuhan? Engkau membuat kami berharga di antara banyak manusia. Allah yang menguduskan, Allah yang membenarkan. Haleluya. Kiara batasi kiara daya raya raya. Yes Lord, bekerja lebih dahsyat. Kami merindukan hadirat-Mu, terus ada dalam setiap hidup kami. Setiap hari, setiap detik kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau, Roh Allah yang kudus. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Kami ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita sama-sama katakan, minta sama Allah kita. Urapilah kami dengan minyak baru, amin. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, urapi Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami, yes Lord, dengan hadirat. Sungguh kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan amin, haleluya.
diri, katakan dengan sungguh, urapi. Urapilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami. Yes. Dengan hati yang murni minta. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Oh, haleluya. Dicurahkan di tempat ini. Yes, Lord. Oh, haleluya. Urapi Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan, yes, di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Setiap kami percaya Yesus Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami rindu melompat lebih lagi bersukacita bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersukacita lebih lagi bersama dengan saya, katakan amin. Dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sungguh indah kalau ada persatuan di antara kita, sebab Roh Allah akan dicurahkan dengan dahsyat. Siap terima Roh Allah itu dengan dahsyat, dipenuhi. Haleluya. Wuhu. Yes. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan dengan sekitar. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu.
satukan. Satukan. Oh, haleluya. Kami Tuhan satukan setiap kami dalam hadirat. Kami mau menyembah-Mu. Yes Lord. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Oh, hey. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, katakan Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Yang bangga tuannya Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Semua bangga ya, makanya mukanya silau semua. Karena ada terang Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Kalau ada Roh Kudus pastinya kita bergerak dong. Karena Roh Kudus itu aktif. Amin. Bergerak, mau menari bersama saya? Haleluya. Yes. Sebab Roh Allah itu diam di dalam setiap hati kita. Dia membuat kita bergerak. Dia membuat kita menjadi dahsyat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yes. Bila Roh Allah ada di
di dalamku, aku akan menari. Ya benar. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Ayo jemaat Tuhan, ku kan menari. Mana goyangannya? Haleluya. Lagi. Jemaat Tuhan, silakan. Ku kan menari. Yes. Seperti Daud. Oh haleluya. Oh haleluya. Teman musik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yes, haleluya. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Apapun keadaannya bersyukur. Amin. Tos dulu kanan kirinya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu mengucap syukur, selalu bersukacita, karena itu identitas anak-anak Allah. Haleluya. Persiapkan hati kita. Kita mau terima firman yang ajaib itu, yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Sebab tanpa firman kita tidak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah diam dalam hidup kami. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sama-sama dari awal katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Biarlah mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu
sendiri katakan, datang Roh Kudus. Roh Kudus, kau ku rindu. Silakan singkat. Yang baru urapiku, Katakan mengalir, mengalir. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu Bebaskan. bebaskan Yes. hidupku. Oh, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. mari saya undang bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari silakan Bapak Gembala. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu Benar denganmu, Tuhan. bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur berterima kasih padamu Tuhan. Kami tetap percaya kami tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Bila roh-Mu Tuhan boleh tetap ada, tinggal berdiam dalam bait kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami selalu dituntun oleh kuasa-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan, mengajar kami, memberitahu kami, menegur kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah pikiran, perasaan, dan hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan dalam kehidupan kami melalui kebenaran-Mu. Terima kasih kepadamu Tuhan, Kau mengajar kami terus untuk kami boleh tetap setia, tetap mencari, tetap haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya sungguh bersyukur ada bersama dengan Bapak Ibu kembali saudara. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Saudara, saya diberikan ayat dari Amsal pasal yang keempat ayat 23 ya saudara. Di sini kalau kita mau kasih judul menjaga hati ya, atau keep the heart. Saudara, mungkin kalau kita nanti melihat apa yang akan Tuhan sampaikan lewat pencerahan pada hari ini saudara, saya ingin menambahi judulnya. Jadi menjaga hati agar tetap bertobat. Amin. Ya. Keep the heart, repent. Kalau kurang lebih seperti itulah ya. Karena dalam konteks kita sebagai orang Kristen, kita harus bertobat setiap hari. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir,
Pak bertobat tuh cuma sekali, kok setiap hari? Nanti kita akan lihat saudara ya apa yang dikatakan firman Tuhan. Baiklah saudara, kita akan buka firman Tuhan dari Amsal 4 ayat yang ke-23 saudara. Saat ini kita begitu mudahnya membuka firman Tuhan ya. Bisa lewat Alkitab saudara yang buku, bisa juga lewat handphone, iPad, tab dan lain-lain saudara. Tapi yang paling gampang lagi adalah mendengarkan saya. Saya akan bacakan ya saudara. Hanya satu ayat. Amsal 4 ayat 23. Oh, ada juga di sini rupanya. Lebih mudah lagi. Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, ayat yang begitu singkat, cuma satu ayat tapi di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat luar biasa. Tuhan mengajarkan lewat hambanya, Salomo, ya. Saat itu Salomo menjadi orang yang dipakai Tuhan, seorang raja yang dipakai Tuhan. Kalau hari ini saudara, kitab Amsal menjadi bagian dari firman Tuhan yang kita harus imani, yang kita harus ikuti, ya, kita teladani saudara. Berarti Amsal ini merupakan firman Tuhan dan perkataan-perkataan Salomo itu mewakili perkataan Tuhan. Amin ya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kata ini kalimatnya dimulai dengan kata jagalah. Kalau kata jagalah tentu kita mengerti, jagalah ini merupakan suatu proses saudara. Kalau kita diminta untuk menjaga sesuatu saudara, itu ada prosesnya. Kalau kita diminta untuk menjaga barang seseorang, sampai seseorang itu kembali kita harus bertanggung jawab. Artinya apa saudara? Ada proses yang cukup lama, ada waktu, perjalanan waktu, ada kronologinya gitu saudara ya. Jagalah, yang dijaga ini apa saudara? Firman Tuhan bilang hatinya yang dijaga atau hati kita yang dijaga. Berarti ada proses di mana kita tetap menjaga hati kita. Makanya judulnya juga keep. Apa di sini dikatakan keep the heart ya. Jaga hati ya. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ini, ayat yang ke-23, ini bagian dari sebuah paragraf yang dimulai dari ayat 20. Kalau kita lihat Amsal 4 ini saudara ada dibagi beberapa paragraf ya saudara ya. Nah ada pembukaan sampai ayat 9, nanti di ayat ke-10 dimulai dengan kata-kata hai anakku, 10, di situ satu paragraf ya. Di ayat 20 juga ada hai anakku lagi. Nah saudara, ayat 23 ini bagian dari paragraf ini saudara. Saya ingin membacanya untuk melihat kalimat yang dimulai untuk paragraf ini, yaitu ayat 20-nya. Ya, supaya kita bisa relate dengan ayat ini saudara ya. Kita akan buka ayat 20 saudara dari pasal 4 Amsal ini saudara ya. Nah saudara, sebelumnya saya ingin kasih tahu saudara bahwa Amsal ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Ya, mungkin kita tahu ya semua saudara ya. Nasihat-nasihat ini disampaikan kepada kita lewat hambanya Salomo itu oleh Tuhan. Itu sangat baik, luar biasa, sempurna saudara. Dan kebetulan saudara kalau kita lihat dari ayat 20 sampai 27 saudara dari ayat ini mengenai menaati kehendak Tuhan. Jadi saudara, Salomo Tuhan pakai untuk menasihati kita bagaimana kita bisa menaati kehendak Tuhan ya. Kita akan belajar dari satu ayat ini tapi paragraf ini kita perlu tahu. Kenapa bisa timbul ayat 23 ini ya? Salomo sedang mengajarkan kita supaya kita menaati kehendak Tuhan ya. Jadi ini sebagai satu paragraf yang sangat bagus sekali untuk kita introspeksi. Sekali lagi introspeksinya juga nggak bisa cuma sekali. Yang namanya introspeksi harus terus menerus. Harus tetap introspeksi diri, apakah benar hidup kita sudah mentaati firman Tuhan? Ini pertanyaan diajukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya juga ya, oleh firman Tuhan. Baik saudara, ayat yang ke-20 dikatakan, ayat 20 dari Amsal pasal 4 itu saudara, demikian firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saya kembali tadi katakan, bahwa kata-kata ini memang ditulis oleh Salomo, tetapi ini mewakili firman Tuhan. Jadi kalau di sini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, artinya firman Tuhan. Amin. Ya, jadi hai anakku, perhatikanlah perkataanku, artinya firman Tuhan. Terus arahkanlah telingamu, artinya telinga kita kepada siapa? Ucapanku. Ucapanku artinya siapa saudara? Firman Tuhan lagi. Ya, di sini ada kalimat tentang arahkanlah telingamu. Saudara, kalau kita melihat saudara, jadi menjaga hati itu saudara, itu kita harus lewati
saat-saat atau waktu-waktu untuk kita tetap waspada atau kita tetap dikatakan sini waspada lah ya. Untuk tetap berhati-hati tentang berhati-hati dengan apa? Dengan apa yang kita dengar. Ya, karena di sini dikatakan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Telinga kita harus dijaga, harus senantiasa kita mendengar apa yang Tuhan mau. Ya, jangan sembarangan kita mendengar. Kuping kita ini mesti ditutup untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira seperti itu saudara. Nah saudara, lewat jemaatnya di Efesus saudara, Paulus pernah berkata di dalam Efesus 5 ayat 4, gak usah dibuka lah ya, ini saya cuma kutip sedikit aja. Paulus pernah berkata demikian, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono itu harus diperhatikan atau harus dihindari. Ya, itu Paulus. Di Mazmur 1 ayat 1 juga kita sangat tahu sekali ayat ini saudara. Kita harus menjauhi, harus mengingat atau mengenal firman Tuhan, tetapi kita harus menghindari nasihat orang-orang fasik. Di Mazmur 1 ayat 1 ya saudara ya. Nah jadi kalau kita lihat sampai di sini saudara, apa indera mana yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bagi kita? Tentunya telinga kita ya. Jadi telinga kita ini menjadi satu indera yang Tuhan saat ini benar-benar mengingatkan kepada kita. Kita harus selalu mendengarkan nasihat dari firman Tuhan ya. Lewat telinga ini saudara. Mari kita lihat lagi ayat yang tadi kita baca. 4 ayat 23 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu yang dimaksud kehidupan bukan kehidupan ya kita semua di dunia ini yang belum mati ya hidup gitu saudara ya. Tapi jelas di sini kalau kita lihat firman Tuhan ini. Kehidupan ini bukan kehidupan semata-mata orang hidup. Tetapi kehidupan secara rohani. Kehidupan orang-orang percaya. Jadi yang Tuhan mau yang terpancar itu kehidupan orang percaya. Kehidupan seperti apa yang Tuhan mau dalam diri orang percaya? Tentu kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan sedang ajarkan lewat penulis Amsal ya saudara ya. Nah jadi menurut ayat ini saudara, melalui hati yang dijaga terpancar kehidupan. Karena hati kita yang dijaga maka kita boleh menjadi berkat. Karena hati kita dijaga kita boleh memuliakan Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan ya saudara ya. Nah sementara apa yang dikatakan tadi, untuk menjaga hati kita harus menjaga pendengaran kita. Harus waspada, harus berhati-hati akan pendengaran kita. Ya saudara ya, jadi ini pendengaran ini sangat penting. Ketika kita menjaga pendengaran kita, maka sesuatu yang masuk ke dalam pendengaran kita ini ada dari biologi juga nih rupanya hari ini saudara ya. Lewat pendengaran kita, kira-kira kalau kita mendengar sesuatu, apa langsung hati kita menentukan, memutuskan sesuatu? Enggak saudara, manusia ketika mendengar sesuatu yang pertama kali menerima adalah pikiran kita, betul gak saudara? Tentunya kita mendengar sesuatu, kita diolah dulu lewat pikiran kita dulu. Dari pikiran itu baru kita punya hati sebelum kita memutuskan sesuatu. Ya, jadi telinga atau pendengaran ini sangat penting sekali, saudara ya. Nah, saudara, prosesnya ini, saudara, tadi Bapak Gembala udah bilang kita akan belajar. Saya emang tadi agak-agak ini juga nih, ini takutnya saya khotbah ini, maafkan saya kalau khotbah saya ini nggak bikin jemaat ketawa-ketawa gitu, seneng gitu ya. Terus saya juga bukan orang-orang yang ganteng-ganteng, soalnya sekarang banyak pendeta-pendeta, saudara, kalau ganteng diundangnya sering banget, saudara. Begitu datang langsung ibu-ibu berfoto, setelah khotbah juga berfoto gitu saudara. Tapi saya enggak menjelekan ya saudara ya. Ya ganteng lebih bagus dong, paling tidak lebih baik dari saya gitu saudara ya. Tapi ya saat ini mungkin ada pelajaran yang kita mau dengar ya. Bagi saudara dan saya yang dititipkan Tuhan lewat Bapak Gembala dan gereja saudara gitu saudara ya. Nah jadi prosesnya nih saudara, kita akan belajar. Tapi ini firman Tuhan loh saudara. Prosesnya ketika kita mendengar sesuatu, makanya Alkitab mengajarkan kita, pendengaran kita harus dipilih-pilih. Harus hati-hati, harus waspada, karena itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu lewat telinga kita saudara, maka yang pertama menerima adalah pikiran kita. Ya, setelah pikiran kita, baru dia menggerakkan hati kita. Nah setelah menggerakkan hati kita, barulah tindakan kita. Ya, bisa hafalin? Lewat pendengaran kita, akhirnya saudara akan mempengaruhi pikiran kita, baru setelah itu menggerakkan hati kita, dan itulah yang menjadi sumber tindakan kita, nanti kemana tindakan kitanya, gitu ya. Gampang kan urutannya ya, dari pendengaran, pikiran, terus ke hati, baru tindakan ya. Gampang saudara ya.
Jadi saudara, kalau telinga kita menerima firman Tuhan, menerima yang baik-baik, menerima perkataan Tuhan, karena itu yang firman Tuhan tadi kita baca itu, yang dikehendaki lewat penulis Amsal. Jadi yang pertama kali merespons adalah pikiran kita. Saudara, ketika Tuhan bicara lewat hambanya, lewat firman Tuhan, apa yang pokoknya yang saudara dengar lewat telinga saudara, pertama kali diolah oleh, bukan dioleh-olah ya saudara ya, dioleh, itu susah amat sih, diolah oleh pikiran kita saudara. Ya, jadi dengan demikian saudara, berarti sangat erat hubungannya pendengaran dan pikiran ya saudara ya. Nah saudara, kalau kita lihat saudara dari judul ini Keep the Heart ya, atau Keep the Heart Repent, jadi menjaga hati yang selalu bertobat saudara. Tentu kita menjadikan ini sebagai kunci dalam kehidupan kita menjalani menjadi kehidupan kita dengan Tuhan ya saudara ya. Nah saudara, kenapa saya begitu tertarik dengan tema ini. Jadi kemarin waktu Ibu Lydia kasih saya, nih ada tema ini. Saya bilang, yes ini enak banget gitu ya temanya. Karena ini relate sekali dengan kehidupan kita sehari ini sebagai umat Tuhan yang menjalankan firman Tuhan. Yang mau menjadi umat Tuhan yang baik. Yang mau menjadi murid yang sejati ya saudara. Nah saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Dalam menjaga hati tadi saya katakan diperlukan proses. Pikiran, pendengaran, pikiran, hati. Artinya apa saudara? Ada kronologis, ada perjalanan waktu. Hidup kita berjalan bersama Tuhan juga nggak bisa dihindari, itu perjalanan waktu. Betul ya saudara ya? Nah saudara, jadi ada proses. Saudara, proses inilah yang kita akan belajari pada pagi hari ini. Proses apa saudara? Saya akan untuk melengkapi sebagai referensi ayat yang lainnya saudara. Saya akan mengajak kita untuk membaca Roma 12 ayat yang kedua ya saudara ya. Roma 12 ayat yang kedua. Nah ini firman Tuhan saudara. Ini sebagai ayat referensi untuk menjalaninya saudara ya. Demikian firman Tuhan, boleh lihat di layar ke depan saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, habis itu titik 2 enggak? Kalau di Alkitab saya titik 2, ada titik 2 ya. Kehendak Allah titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang ada titik 2 itu artinya yang namanya apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah kehendak Allah, betul enggak saudara? Ya, kalau yang kita kan belajar bahasa Indonesia ada titik 2, kehendak Allah titik 2. Jadi yang 3 poin ini adalah itulah kehendak Allah, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah hidup orang percaya yang Tuhan mau, yang merupakan kehendak Allah. Saudara, kalau kita lihat ini tulisan atau surat Paulus untuk jemaatnya di Roma ya. Roma 12 ayat yang kedua. Ini adalah tulisan Paulus untuk jemaat di Roma. Pertanyaannya, ini jemaat di Roma kira-kira orang percaya apa bukan? Orang percaya kan? Nah, saudara, kalau kita melihat Paulus berkata kepada orang percaya yang di Roma, tetapi dia bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa saudara? Kalau Paulus berkata kepada murid-muridnya dia, which is orang Kristen saudara, janganlah kamu serupa dengan dunia ini saudara. Artinya orang Kristen pun masih punya potensi untuk tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini jelas banget ya. Paulus berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Kenapa ayat ini perlu untuk kita? Surat Roma ini. Karena di sebagian dari kita masih ada yang mau serupa dengan dunia ini. Ya. Bagaimana kalau orang masih maunya serupa dengan dunia ini, meskipun memang Paulus katakan demikian ya, maksudnya kita semua tuh masih berpotensi. Nah, kini ini kita harus lawan. Kenapa? Kalau kita punya kehendak, tadi saya katakan ya, kehendak itu pertama dari apa yang kita dengar, kita pikirkan, masuk dalam hati kita, diolah, baru ada kehendak.
Kalau kehendak kita maunya serupa dengan dunia ini bertentangan sekali dengan memancarkan kehidupan dimaksud oleh si penulis Amsal tadi. Ya, saudara ya. Nah, saudara, jadi lebih jelasnya saudara tentang pikiran ini. Ini agak dalam sedikit ya, karena kita lagi belajar hari ini ya saudara ya. Efesus 4 ayat 17, boleh ya kita baca lagi, satu ayat lagi, saya berjanji ini ayat terakhir. Kalau terlalu banyak pusing emang ya saudara ya. Efesus 4 ayat 17. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 17. Nah saudara, di sini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Sekali lagi ini Paulus kepada jemaat di Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Jadi makanya pikiran itu penting banget. Begitu pikiran kita sia-sia karena pendengaran kita sesuatu yang sia-sia saudara. Maka kita tidak berkenan lagi atau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan oleh Paulus sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, Paulus bilang sama seperti orang tidak mengenal Allah, artinya sepertinya. Kalau kata seperti ini bukan ya berarti ya. Kalau dibilang seperti kucing berarti kan bukan kucing. Ya, jadi jelas sekali Paulus berkata kepada orang-orang percaya tapi bisa seperti orang-orang gak mengenal Allah gitu saudara. Makanya tadi Bapak Gembala juga berkata, firman Tuhan bisa menegur kita. Mungkin kali ini kita sedang ditegur nih oleh firman Tuhan lewat Paulus ya saudara ya. Jadi sekali lagi, ini penting sekali. Sekali lagi saya akan bacakan Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, ini adalah bagian dari perikop manusia baru. Ya, kalau saudara mau baca lengkap panjang banget tuh ada berpuluh-puluh ayat di situ. Paulus sedang mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia baru harus seperti apa, ya? Di antaranya kita harus jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, kalau kita lihat di sini serupa dengan dunia ini di Roma tadi ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Terus di ayat yang tadi, di Efesus 4 dikatakan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, jadi kalau kita lihat saudara, Paulus di sini mengingatkan kepada jemaatnya yang baik yang di Efesus atau di Roma saudara, bahwa kalau kita menjadi orang percaya atau sudah mengaku jadi orang percaya, jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia. Itu kesimpulannya dari semuanya ini. Ya saudara. Kenapa saudara? Karena memang kenyataannya saudara di dalam dunia ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Banyak mengaku orang Kristen, pengikut Kristus saudara. Tapi kehidupannya masih sama seperti orang-orang dunia. Artinya apa saudara? Tidak menjadi berkat. Di sini sih gak ada saudara, kalau di Jakarta banyak. Di Bali gak ada. Paling tidak itu iman saya. Ya, amin. Harus menjadi iman saudara juga. Saudara di sini orang-orang yang sudah berkenan ya, tidak lagi mau serupa dengan dunia ini. Nah saudara, kita akan belajar lagi saudara. Jadi saudara, Paulus ini memang mengajarkan saudara untuk kita benar-benar menyadari bahwa kepatuhan kepada firman Tuhan lewat telinga kita, pikiran kita, hati kita, dan akhirnya kita menjadi berkat dan memiliki kehidupan. Firman Tuhan tadi katakan terpancar kehidupan. Itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Karena ini prosesnya jadi begitu panjang gitu saudara ya. Pasti gak mudah. Belum lagi tantangan hidup. Ya, belum lagi banyak kegagalan. Seringkali orang Kristen ada tantangan, pergumulan, ada kegagalan. Selalu bertanya-tanya apa benar nih Tuhan ada. Kurang ajar ya. Gak di sini lagi, saudara di Jakarta yang kayak gitu mah. Kebanyakan gitu saudara ya. Nah saudara, mari kita lihat sekarang bagian-bagian daripada firman Tuhan yang di Roma 12. Karena tadi saya katakan sebenarnya badannya itu, bodinya dari khotbah saya ini sebenarnya ada di Roma 12 ayat 2 ya. Tapi memang kita lihat dari penulis Amsal yang mengingatkan kepada kita. Saudara, sekali lagi saudara ya, kalau kita lihat tadi ada yang dimaksud dengan kehendak Allah di Roma 12 ayat 2 itu saudara. Yang maksud kehendak Allah yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kalau kita lihat ini serta-merta kita jadi mengerti
Atau kita kalau lihat ini sebenarnya proses saudara. Ya, lihat nih. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik? Yang baik itu oke. Baik, betul gak? Yang namanya baik itu oke. Tapi yang baik belum tentu berkenan kepada Allah. Betul gak? Ada tingkatan saudara. Saudara menjadi orang baik itu benar. Tapi banyak di luar juga orang yang baik-baik. Pertanyaannya, saudara baik tapi saudara berkenan gak kepada Allah? Itu ada tingkatannya saudara. Selanjutnya, yang sempurna. Yang baik berkenan kepada Allah, tapi belum tentu sempurna. Tapi Paulus mengajarkan kita untuk berkenan kepada Allah. Kita itu harus baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Saudara, mungkin saudara mikir, atau bisa juga komplain, Pak, kan yang sempurna katanya cuma Tuhan. Enggak ya saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, berarti yang harus sempurna siapa saudara? Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna seperti Kristus. Dikatakan lagi, sempurna seperti, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu yang di surga juga sempurna. Makanya saya bilang ini untuk menjalankannya susah kalau ayatnya mah pendek saudara. Sempurna loh, emang gampang sempurna ya saudara. Nah mari kita lihat lagi, semakin dalam lagi. Cilah kayak ngegali aja. Bukan ngegali sumur saudara, tapi kita lihat saudara. Kata berubahlah di Roma 12, masih Roma 12 ya. Di Roma 12 ayat 2 ini kata berubahlah, ini diambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani saudara. Itu metamorphose. Berubahlah ya. Berubahlah diambil dari kata metamorphose. Saudara, metamorphose ini adalah present tense. Bentuknya present tense. Artinya kalau present tense apa? Berubahnya saat itu doang apa terus menerus? Terus menerus. Bukannya nanti, bukannya cuma dulu, bukannya saat ini, tapi terus menerus. Jadi berubah, kalau saudara merasa diri saudara sudah bertobat, saudara harus berubah. Dan perubahan itu harus terus menerus sepanjang hidup saudara. Makanya saya bilang lagi, gak gampang. Jadi orang Kristen gak gampang. Sebab yang gampang nih, saat ini kita berubah, besok kembali lagi gitu ya. Saat ini ada kemajuan, besok mundur lagi, dan seterusnya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau saudara. Kalau kata metamorphose itu adalah perubahan yang berlangsung secara present tense, artinya perubahan itu harus terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saudara. Nggak ada batasannya ya. Nah saudara, artinya dimulai dengan pertobatan ya. Setelah bertobat, firman Tuhan katakan kita harus berubah terus menerus. Saudara, kata metamorphose ini ada kata metanya, saudara pasti tahu deh. Metamorfosa. Artinya apa? Perubahan bentuk kan kalau dalam ilmu bumi lagi. Biologi, saya sampai lupa. Saya SMA udah lama banget, udah 50 tahun lalu soalnya. Saudara, jadi kata meta itu, metamorfose kita tahu benar kata meta itu artinya berubah. Metamorfosis perubahan bentuk ya saudara. Nah sekarang kita belajar. Saudara tahu kata bertobat dong? Kata bertobat tahu ya? Saudara tahu nggak kata bertobat itu diambil dari bahasa Yunani juga. Itu dari dua kata. Metamelomai dan metanoia. Yang paling kita tahu adalah metanoia. Kenapa kita paling tahu kata metanoia daripada metamelomai? Saudara jangan tanya, Pak itu makanan apa metamelomai? Saudara, karena metamelomai itu perubahan yang sekejap. Saudara dari orang berdosa tiba-tiba saudara berubah karena mendengarkan firman Tuhan. Karena saudara mengalami sesuatu pada saat Tuhan menjamah. Terjadi perubahan dari orang yang lama, orang yang harusnya mati kekal menjadi penerima kehidupan kekal. Itu waktu bertobat, jegrek itu namanya metamelomai. Ya, tapi yang paling kita kenal metanoia. Kenapa metanoia? Karena sekarang kita lagi menjalani metanoia nih. Metamelomainya udah. Saya metamelomai saya itu tahun 1988 bersama istri saya. Ketika saya terima Yesus. Saudara gak tahu, inget-inget deh. Jangan-jangan ada yang gak tahu lagi kapan. Emang gue pernah bertobat ya? Tahun berapa ya gitu saudara. Itulah metamelomai. Tapi sekarang saya gak mau bahas metamelomainya. Karena yang berhubungan dengan khotbah pagi hari ini adalah metanoia. Atau bertobat atau pertobatan yang berlangsung terus menerus. Saudara, metanoia itu terdiri dari dua kata saudara. Yang pertama meta, kita tahu ya semua. Meta itu artinya berubah.
Noia itu apa? Noia itu diambil juga dari bahasa aslinya saudara, bahasa Yunani itu dari nous. Jadi meta dan nous. Meta artinya berubah, nous artinya pikiran. Jadi kalau saudara melihat dari bahasa asli, bertobat itu artinya perubahan pikiran. Cocok ya sama penulis Amsal saudara. Jadi perubahan pikiran itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita orang percaya ketika kita menjalani perjalanan hidup ini. Sampai kita bisa menjadi berkat, sampai kita menjadi murid Yesus yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, yaitu menjadi yang baik, lebih daripada itu sesuai kehendak Bapa dan yang sempurna. Jadi bertobat itu adalah perjalanan atau proses menuju kesempurnaan, kira-kira gitu. Jadi saudara jangan menolak kalau saudara dibilang menuju kesempurnaan, susah Pak, sempurna mah cuma punya Tuhan. Enggak, jadi firman Tuhan katakan sempurna itu adalah goals kita sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, jadi goals kita sebagai anak Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat demikian saudara, berarti seseorang atau anak Tuhan itu harus selalu memperbaharui pikirannya. Semakin hari semakin baik menuju kesempurnaan. Ya saudara, nah itulah yang disebutkan dengan pertobatan sejati. Amin saudara. Jadi artinya apa saudara? Bertobat itu bukan cuma sekali. Yang tadi metamelomai bertobat juga. Tapi yang Tuhan mau, pertobatan yang terjadi ada pertobatan yang berlangsung terus menerus. Makanya tadi Amsal katakan jagalah. Jagalah hati, saya katakan tadi. Jagalah hatimu artinya menjaga itu juga terus sepanjang perjalanan pertobatan kita harus terus menjaga hati. Ya, karena lewat hati itu dikatakan akan terpancar kehidupan. Saya katakan tadi kehidupan berbeda dengan istilah hidup yang kita kenal. Ya semua orang yang bisa berjalan, bisa bernafas semua hidup. Tapi sebagai anak Tuhan lebih daripada itu. Yang dikatakan hidup adalah kita hidup apakah kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Apakah kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus juga katakan janganlah kita menjadi, Tuhan Yesus katakan jangan kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki ya. Jadi bertobat itu harus setiap hari dalam hidup kita ya. Jadi makanya keep the heart repent. Hati kita harus dijaga sepanjang kehidupan kita ya. Nah saudara, itu adalah pelajaran yang sangat penting sekali saudara bagi kita umat percaya. Kalau memang kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain ya. Saudara, menjaga hati untuk tetap bertobat. Jelas itu terus menerus. Tetapi yang perlu kita ingatkan lagi lewat firman Tuhan yang pertama tadi kita baca. Itu lewat pendengaran. Jadi mulai saat ini hindari pendengaran-pendengaran yang sia-sia kata Paulus ya. Pikiran kita juga dari yang sia-sia. Itu lewat telinga kita. Dari situ barulah prosesnya menggerakkan hati kita. Setelah itu barulah ada tindakan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang dikatakan oleh penulis Amsal tadi, memancarkan kehidupan, terpancar kehidupan. Saudara, ngomong-ngomong, dalam kehidupan kita orang percaya itu ada 3 proses. Ya, 3 kok ini 1 ya saudara. 3. Ada 3 proses saudara dalam kehidupan orang percaya. Ketika saudara pertama kali terima Yesus, saudara bertobat nih, balik-baliknya urusan bertobat terus saudara. Itu yang dikatakan justification, pembenaran. Saudara bukan orang benar, saudara tidak melakukan hal-hal yang benar. Saudara dari sejak kecil udah membawa dosa bawaan. Saudara udah bawa dosa turunan. Kita semua harusnya, bukan saudara aja, saudara dan saya maksudnya. Harusnya mati kekal saudara. Ya, tetapi karena saudara terima Yesus, saya terima Yesus. Pada saat itu saudara, kita dibenarkan. Bukan karena benar, dibenarkan karena darah Yesus yang menjamin kita menerima kebenaran itu. Kita dibenarkan oleh darah Yesus karena kita percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Itu kejadiannya waktu kita bertobat, metamelomai, ya, dibenarkan. Setelah itu saudara, ada yang namanya sanctification. Itu proses pengudusan diri kita. Yang terakhir, glorification. Kapan itu? Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, ya.
saat itu saya nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti kita akan menerima glorification, pemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, yang sedang kita bahas saat ini, yang di tengah itu, yaitu sanctification, pengudusan. Proses pengudusan ini yang lama dan melibatkan diri kita, melibatkan pikiran kita, melibatkan telinga kita, melibatkan hati kita. Yang pertama kali, justification, glorification itu pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan kita cuma satu, sanctification, pengudusan. Kita harus selalu menguduskan diri kita. Apa yang firman Tuhan tadi katakan? Lewat pendengaran kita. Jaga hati kita. Sehingga dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjadi berkat, kita memuliakan Tuhan. Dan kita tidak jadi batu sandungan. Dan akhirnya saudara, ketika itu terjadi, Tuhan begitu bangga kepada anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati, kita tunduk kepala berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Begitu baik Engkau kepada kami Tuhan. Begitu sempurna karya-Mu di atas kayu salib. Karya yang begitu ajaib, agung, mulia. Penuh berkat bagi kami Tuhan. Karena kami yang adalah orang-orang berdosa, kami boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar lewat penulis Amsal yang kalimat yang begitu sederhana namun memiliki makna yang begitu dalam. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Bahkan lewat kehidupan kami akan terpancar kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini dunia begitu membutuhkannya. Dunia yang tidak menentu Tuhan. Masa depan kami secara manusia yang begitu mengkhawatirkan. Namun kami percaya kalau kami anak-anak Tuhan, Engkau pelihara Tuhan. Itulah bagian Engkau sendiri memelihara kami. Namun Tuhan, kami tidak mau melupakan bagian kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami kembali diingatkan untuk melakukan bagian kami itu. Biarlah kami boleh disadarkan lewat firman Tuhan untuk merefleksikan diri kami tentang apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Mu. Bukan saja sekali dua kali Tuhan, tetapi biarlah refleksi itu terjadi sepanjang hidup kami. Sehingga dalam proses kami mengalami pengudusan, melewati pengudusan itu Tuhan, kami semakin hari semakin baik, semakin sempurna, semakin berkenan di hadapan-Mu. Kuasai pikiran kami Tuhan, kuasai hati kami, kuasai perkataan yang keluar dari mulut kami dan tindakan kami. Sehingga Tuhan kami tetap boleh menjadi berkat. Ajar kami Tuhan, hari lepas hari selalu memiliki penyesalan dan penyerahan diri. Karena kami sesungguhnya orang yang belum sempurna, kami berasal dari orang berdosa yang seringkali kami menyakiti hati-Mu, yang seringkali kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjauhi dosa-dosa yang masih ada di sekitar kami, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu membuat kami bimbang akan kebenaran-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, untuk selalu mencari pengampunan-Mu setiap hari. Karena kami yang belum sempurna ini. Ajarkan kami untuk selalu rekonsiliasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan, lewat pertumbuhan pola pikir yang berpusat kepada Kristus, kami boleh menjalani kehidupan kami ini sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu telah selesai disampaikan oleh hamba-Mu. Namun kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan berlalu dengan begitu saja. Tetapi dia akan senantiasa hidup dalam hati kami. Bahkan dia akan tertanam dalam hati kami. Tertanam berakar semakin dalam. Dan akhirnya akan bertumbuh, berbuah lebat. Sehingga lewat buah-buah ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat buah ini Tuhan, orang lain boleh melihat kami menjadi saksi Tuhan. Lewat buah ini Tuhan, kami boleh banyak memenangkan jiwa bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Wow, luar biasa. Saudaraku terkasih, pada pagi hari ini saya bersyukur karena boleh ada di tengah-tengah saudara kembali. Seberapa banyak di antara ya saudara yang hari ini mungkin lagi liburan di Bali. Ya, jadi bukan asli orang sini atau dari gereja sini. Boleh tahu berapa banyak? Berapa banyak? Boleh angkat tangan berapa banyak? Jadi semua jemaat di sini, berapa banyak jemaat yang di sini? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Ya, saudaraku terkasih, saya pernah beberapa kali kesaksian di sini ya. Dan kalau sekarang ini di TikTok, saudara, kemarin ada yang kirim saya kesaksian saya, saudara. Puji Tuhan diedit, saudara ya. Karena kalau saya kesaksian itu, saudara, cuman yang jelas-jelas itu saya waktu itu nyebut saya Madura Bangkalan sama ibu saya Padang Pariaman ya. Itu beredar di TikTok, ada yang nge-share ke saya. Terus saya tuh kalau terima kesaksian saya keringet dingin deg-degan sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Kadang-kadang saya lupa kalau nggak sensor lagi, saudara ya. Karena pertobatan saya saksikan memang bukan karena menikah dengan Pak Yongki ya. Banyak saudara seperti mantu bapak saya seminggu sebelum jadi mualaf, seminggu sebelum kawin dia jadi mualaf dulu gitu ya. Dari Kristen ya. Begitu juga yang dari agama Hindu, saudara ya, orang India soalnya, ya mudah dan cepat gitu saudara. Tapi kalau saya tidak, saudara pernah dengar kesaksian saya kan? Berapa banyak di antara saudara pernah dengar kesaksian saya? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi? Kenapa cuma 7 orang? Lah pada kemana itu waktu itu ya? Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang belum. Angkat tangan tinggi-tinggi yang belum. Satu gereja, gimana ini? Ya saudara ya, puji Tuhan, berarti ini jemaat-jemaat yang waktu itu mungkin tidak hadir. Baik, saya angkat satu pujian dulu, saudaraku terkasih. Nanti sepanjang saya nyanyi, saya akan selipkan kesaksian saya sesingkatnya, sepanjang saya nyanyi ya. Satu pujian, ini lagu adalah lagu pertama saya bawakan setelah saya terima Yesus. Direkam di tahun 1989 atau 90. Dan akhirnya viral ini lagu, terkenal. Dan banyak penyanyi lain juga nyanyikan lagu pujian ini. Penciptanya adalah sahabat saya, Robert dan Lea Sutanto. Kau yang terindah. Ini pertama saya bertobat, rekaman lagu ini. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja kita. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Wow. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Oh, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak
menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh musik berjalan. Saudaraku terkasih, lebih bersyukur karena Tuhan boleh ubahkan saya. Sekalipun saat itu lagu-lagu sekuler saya dikenal. Saya duet dengan adik saya Imaniar pada tahun 85-86. Saudara, rekaman beberapa album cukup meledak. Prahara Cinta, Ironi, Lupakan Saja, Gali dan Ratna, ya, sampai dibikin film dan menjadikan soundtracknya. Saudaraku terkasih, yang satu hal yang saya pikir, tidak pernah mimpi saya jadi Kristen, bahkan jadi hamba Tuhan. Bukan rencana saya, tapi rancangan indah dari Tuhan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Saudaraku terkasih, yang terjadi, banyak orang berpikir kalau nama terkenal, banyak duit, segala sesuatu dihargai, dihormati, ya, susah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apalagi saya bukan Kristen dulu. Saya pikir enak, lagi enak-enaknya hidup saya. Waktu saya jadi Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, melalui proses, dibuang orang tua, diusir 3 tahun. 3 tahun kemudian itu belum Kristen, baru saya terima Yesus. Ditangkap sama keluarga, mau dibacok karena gak mau murtad. Karena bapak saya bilang, Lydia kau mati, aku masuk penjara. Yang penting gak punya anak Kristen. Puji Tuhan, saya jawab dengan kasih. Sekalipun mati, tidak akan tinggalkan Tuhan Juru Selamat saya. Saudara, mungkin saudara gak percaya saya ngomong gitu. Tapi itu kenyataan. Dan terbukti, bapak saya sudah pegang parang. Saya gak mati, ada di hadapan saudara. Justru yang pegang parang itu bapak saya, dibaptis terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menyusul keluarga saya yang lain, ibu saya. Bapak saya Madura Bangkalan asli, keturunan Arab. Ibu saya Padang Pariaman. Terima Yesus. Abang saya Itham Nur Said menyusul. Sebelumnya anaknya lebih dulu. Baru abang saya terima Yesus. Saya masih menunggu saudara kandung saya yang lain. Bukan saya berbangga karena saya atau karena Yongki. Karena Tuhan kita luar biasa. Karena Tuhan kita ajaib. Jadi kalau banyak orang bersaksi, saya mualaf. Saudara, tunjukkan kesaksian kita. Siapa Allah yang kita sembah? Dia Allah yang hidup. Allah yang bangkit. Tidak ada Allah seperti Dia yang bertahta di sorga. Amin. Saudaraku terkasih, saya angkat pujian ini. Pujian ini memberkati saya. Sahabat saya yang membuat pujian ini, Lea dan Robert. Pertama-tama saudara, saya nyanyikan lagu ini, saya perhatikan liriknya memang luar biasa. Saya diberkati sekali di album pertama rohani saya. Belum pernah saya bikin album rohani sebelumnya. Tapi lagu ini akhirnya banyak dikenal orang. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyanyi sama-sama, haleluya. Ku tinggikan
namamu selalu. Semua lidah, semua kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan Sekali lagi nyanyi dengan saya. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, amin. Siapa yang mengaminkan Yesus Tuhan Raja? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Makanya seorang teman saya berkata begini. Dia artis penyanyi, teman lama saudara ya, di panggung ya saudara, sering ketemu. Dan dia bilang, Lydia, lo kok gak pernah muncul sih? Dia bilang gitu, di dunia sekuler. Ya, sedang adik saya Imaniar masih tampil waktu itu ya. Dan setelah saya jadi buronan, kabur-kaburan karena dicari mau bapak saya ancam hidup atau mati. Ya, waktu itu saudara cari Lydia, itu sebelum bapak saya bertobat. Ya, saya diculik dan saya melarikan diri ke Bandung dan Tasikmalaya. Jadi buronan saudara ya, dicari-cari. Tapi karena kita ada di Bandung, Tasikmalaya, Jawa Barat, itu kampung suami saya, mereka gak nemuin kita. Kita gak pernah injek Jakarta. Kalau injek Jakarta sebentar saudara, kabur lagi ke Bandung dan Tasikmalaya. Kalau ke Jakarta pasti ketangkep. Ya, saya gak bisa nyanyi, gak bisa cari duit. Yongki musisi, gitaris. Ya, kita gak bisa kerja. Semua diblok. Karena apa? Seluruh musisi diancam bapak saya. Ya, kalau saya manggung, show, gak bisa. Pasti mereka promosi kan, saya ditangkap, dicari. Jadi kita gak bisa ngejob. Ya, sampai kita gak punya duit. Sampai dari makan di restoran, ya saudara yang sederhana akhirnya makan di warteg. Akhirnya makan di warteg masih boleh. Terakhir gak punya duit tinggal 1.500. Zaman itu 750 perak dapat apa? Nasi sama kuah sop. Saya masih ingat di warteg. Ya, Tuhan izinkan tapi kita gak hilang sukacita. Amin. Gak hilang sukacita. Kita gak merasa diri kita tuh melarat. Kita kok sedih kok jadi Kristen malah babak belur. Kok jadi Kristen begini Tuhan? Enggak sama sekali. Kita gak hilang sukacita. Gak hilang damai sejahtera. Justru itu saudaraku terkasih, saya melihat ada Allah di dalam hidup saya dan Yongki. Dan akhirnya satu kali saudara, karena kita kan pengantin baru nih ceritanya. Waktu jadi buronan tuh orang-orang tuh pikir kita honeymoon. Oh jadi buronan honeymoon gimana? Baru juga pemberkatan seminggu saudara dicari-cari. Dan masuk koran, Lydia Nur Said menikah dengan Yongki Ramlan. Pemberkatan di gereja, itu yang bapak saya ngamuk. Dan saudaraku terkasih, saat kita lagi gak punya apa-apa saudara. Di Bandung nih, lagi jalan di Bandung. Ada yang kenalin kita. Ini Lydia ya, yang pengantin baru. Selamat ya. Ya terima kasih. Saya juga lupa-lupa, ingat nih orang kenal di mana. Saya pikir, paling dia penggemar gitu kan ya. Kita belum pelayanan loh, belum jadi penginjil seperti sekarang, masih baru kok saudara. Baru juga kawin gitu saudara ya. Gak lama dia ambil dompet. Dia itu saudara. Sorry ya, ini angpau. Saudara. Di sini saya bisa melihat Tuhan pelihara. Baru habis makan duit, saya udah bilang sama Yongki, saya masih ingat yang kita udah gak punya duit lagi buat makan. Gak apa-apa puasa aja kata dia. Puasa kata dia. Oh iya deh puasa. Itu gak lama di jalan ketemu di Bandung. Ya, dia lihat penggemar saudara ya kayaknya ya. Ini angpau ya. Sorry loh katanya. Mungkin dia kenal saya, mungkin pernah ketemu, saya juga lupa-lupa inget gitu saudara ya. Dia angpau ya. Dia bilang gitu.
kado ulang tahun. Sudah, jalan aja gitu saudara. Dan saudaraku terkasih, begitu kita hitung, lebih dari cukup untuk makan lebih dari sebulan. Apalagi kalau makannya di warung Tegal. Lebih dari cukup. Kenapa? Keluarga Yongki gak ada yang tahu kalau kita ini lagi dicari-cari. Pokoknya kita tuh saking gak punya rumah tinggal di Bandung, numpang di saudaranya, dia kira honeymoon. Iya ya, kita terus doa terus ke Tasikmalaya ya saudara ya. Mereka pikir wah ini lagi jalan-jalan, lagi honeymoon pengantin baru gitu kan. Saudara terkasih, terus berjalan. Akhirnya saudara gak perlu lama. Cukup 3 tahun kemudian bapak saya terima Yesus. Ya, ibu saya 2012 haji 3 kali. Ibu saya Hajah Hasnur Burhanuddin, itu ibu saya. Ya, manggilnya juga nggak pakai nama. Ibu haji kemana-mana. Ya, saudaraku terkasih, nggak lama. Ponakan dulu ya, keponakan baru Itham. Itham ini istri Kristen Manado, abang saya. Mualaf, 30 tahun lebih dia kawin. Ya, istri mualaf. Apa yang terjadi? Idamnya dulu yang bertobat. Lewat kita punya penginjilan juga. Ya, karena dia banyak bertanya, orangnya mau tahu. Saya nggak ngerti, Roh Kudus bekerja di hatinya Idham. Dia bertanya-bertanya sama Yongki Lydia. Dia tahu Yongki sekolah Alkitab, dia banyak tanya lagi. Dan akhirnya saudaraku terkasih, Idham bertobat. Yang bingung istrinya, lah gua Kristen dulu, jadi mualaf. Sekarang dia yang Kristen, lah gua gimana? Ya kan? Istrinya bingung. Tapi istrinya di Bali 2000 berapa? 22 ya? 2023 istrinya di Bali, diajak jalan-jalan, akhirnya mantep istrinya dan dibaptis di gereja salah satu. Istrinya jadi Kristen lagi. Ini kenyataan saudara. Saya tanya sama istrinya, Kak, saya panggilnya kan kakak, itu kakak ipar saya. Kak, apa bedanya dulu Kristen terus jadi mualaf, sekarang sudah jadi Kristen? Apa bedanya Kristen ini sama Kristen yang dulu? Beda, Lydia dulu mah gak ngerti apa-apa. Kristen keturunan. Sekarang saya mengerti siapa yang saya sembah. Karena dia ada mengerti Kristen yang sebenarnya. Kristen artinya Kristen bertobat, saudara ya. Mengerti firman Tuhan. Luar biasa. Saya angkat satu pujian. Ini musiknya luar biasa ya. Saya jarang ketemu di gereja musik yang manis, rapi, bagus seperti ini. Ya, siapa dulu Bapak Gembalanya dong? Ya, Bapak Gembalanya pemusik ya soalnya. Oke. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom sang damai. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi,
panji keselamatan. Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Shalom sang damai, Yehova Shalom, Shalom sang damai, Yehova Shalom, Shalom sang damai. Amin. Saudara, sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala, lagu ini saudara ada hubungannya dengan kesaksian saya. Saya pernah yang namanya, ini sakit dengkul, kata dokter harus diganti dengan titanium segala saudara. Dengkul saya waktu itu ya, beneran saudara ya. Saya ada kali 5 tahun ya, naik mimbar itu dipegangin suami ya. Dan kaki saya udah bengkak ini, dengkulnya udah bengkak. Dalam keadaan bengkak saya masih terima pelayanan penginjilan. Karena suami saya waktu itu belum bisa ikut ya. Saya pergi sendiri. Kemana? Ke daerah-daerah pedalaman. Memang saya penginjil begitu saudara ya. Ke desa-desa pedalaman. Nah saya waktu itu sampai ke Toraja. Makassar mendarat 12 jam sampai Mamuju. Ya, Toraja aja masih lewat tuh saudara ya. Masih lewat, masih ke daerah Mamuju. Saudaraku terkasih, saya berharap dalam keadaan begini saudara, saya tidak ke WC-nya jongkok. Maunya saya bisa duduk. Mana ada di kampung, di desa WC duduk kayak di hotel. Nggak ada saudara. Saya begitu lewat, ada supermarket, minimarket nih gitu kan. Saya pikir bolehlah minimarket nih keren pakai AC gitu. Waduh saya mau ke toilet nih gitu kan. Saudara ternyata nggak ada saudara. Setiap restoran apa semuanya duduk, jongkok modelnya saudara. Saudara tahu setiap saya jongkok saya nangis. Saya jongkok tuh saya nangis, sakitnya luar biasa, ampun sakitnya. Bayangkan keadaan ini bengkak dan saudara seperti dengkul saya ini udah merah ke biru-biruan. Dan akhirnya saudara saya berdoa waktu itu. Bilangnya cuma begini, ngambek sama Tuhan. Tuhan sakitnya minta ampun Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan saya pergi menginjil, sembuhkan kaki dengkul saya ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah tidak izinkan saya menginjil, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Saya selalu telepon sama suami saya yang sakit. Saya nggak pernah cerita sama dia, saya nangisnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Karena saya orangnya begitu, sakit saya nggak pernah cerita yang gimana gitu saudara ya. Tapi saudaraku terkasih, menderita sekali. Dan dia tahu, turun naik mimbar aja saya dipegangin saudara. Itu sepatu wages dikasih jemaat di Amerika bermerek-merek saudara. Saya buang-buangin yang pakai hak-hak high heels maksud saya. Saya buangin biar kata mahal jutaan harganya. Jemaat di Amerika asalnya kasih sepatu, saya buang-buangin saudara. Ada yang beli sendiri. Pokoknya kata dokter jangan pakai hak tinggi lagi bu, buang-buangin aja. Singkirkan maksudnya. Nah saudara apa yang terjadi saudara? Saya pulang saudaraku terkasih. Bertepatan beberapa waktu kemudian itu saya menderita 5 tahun. Tetap pergi menginjil. Ya, ke NTT, ke Kupang, ke Timor. Saya sempat ngalamin pelayanan sampai Manado saudara. Dan akhirnya saudaraku terkasih, satu kali Pak Yongki dipasang ring, dia gak bisa antar saya. Ring jantung dia pasang hari yang sama, saya udah appointment tapi gak nyangka kalau dia harus pasang ring mendadak. Karena dia sudah mau tersumbat, udah bahaya ya. Jadi dia kan harus nginep di rumah sakit gitu saudara ya. Saya udah appointment ke dokter tulang. Ya, saya pergi ke dokter tulang itu saudara, saya bilang sama Pak Yongki saya naik taksi aja. Karena udah appointment, iya gak apa-apa. Puji Tuhan dia akhirnya oke pasang ringnya. Saya ke rumah sakit, ke dokter tulang itu. Dan dokter tulang ini anak Tuhan. Dan dia pernah dengar kesaksian saya pelayanan ke pedalaman-pedalaman. Dan waktu itu ya saya pelayanan di gerejanya dia. Dia dengar kesaksian saya. Dan dia tahu saya penginjil. Waktu itu saudara, saya bilang Pak dokter, Pak ini kaki saya kiri kanan
Jangan sampai Pak diganti titanium amit-amit, saya bilang Pak dokter. Ya, coba saya periksa, dia bilang gitu. Tiduran sini, pegang. Gak apa-apa. Sembuh. Lah ini dokter yang kayak gini enak saudara. Ya, punya iman anak Tuhan dan begitu dia pegang, menguatkan iman saya. Yang satunya bilang, oh ini sih gak bisa ini. Disuntik saya 7 kali. Ini kalau gak sembuh juga, Bu operasi ganti titanium. Yang ini saudara, saya pergi ke situ. Sekarang Bu Lydia tiduran aja, saya ambil suntikan. Bukan disuntik tapi disedot cairan saya. Kiri kanan, warnanya kuning kayak nanah gitu saudara. Sampai 2 suntikan, kiri kanan. Nih lihat ya, nih saya ambil, saya buang. Saya ambil lagi, sempat difoto sama saya, dilihatin sama saya nih ya. Coba sekarang jalan, masih berat gak? Puji Tuhan dok, sehat dok, puji Tuhan. Sudah sembuh Bu, saya sama Pak Yongki 2 hari lagi mau ke Amerika dok. Bisa nih dok pergi, bisa aman. Turun naik mimbar oke dok, oke aman. Tuhan pakai Bu Lydia ya, amin. Sudah saudara, sekarang sembuh. Amin. Nih ya, sembuh saudara. Dan saya selalu suka cita kalau pelayanan sekarang penginjilan kemana-mana telepon suami. Kadang-kadang kita berdua, kadang-kadang saya sendiri. Kalau kira-kira saya pergi sendiri itu karena apa? Di daerah setempat gak ada listrik. Pak Yongki kan main gitar, perlu listrik. Lah saya nyanyi kadang-kadang pakai toa. Tahu kan toa? Yang nutupin muka saya itu loh yang biru. Kalau memang gak ada listrik pakai toa yang kayak di polisi lalu lintas itu. Ya, mikrofon yang kayak gitu saudara. Kadang-kadang ini masih zaman waktu itu ya saudara. Sekarang mah udah ada karaoke yang pakai aki ya. Saya ngalamin kayak begitu saudara. Shalom, muka saya ketutup. Shalom gitu saudara ya. Bener, saya alamin karena gak ada listrik. Jadi kadang-kadang Pak Yongki saya gak izinan ikut. Karena selain itu pesawatnya mahal ke Indonesia Timur. Saya pergi sendiri aja. Ya, saudaraku terkasih, ini pengalaman saya. Makanya saya nyanyikan tadi, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya persilakan Pak Gembala. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami setiap keluarga. Dimanapun kami berada, kami melangkah, kami bekerja, kami berusaha. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar.
Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Setiap jemaat Tuhan, mari kita mengangkatkan bersama-sama. Kita pulang bersama dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.